Kali ini kita bakal bahas salah satu babak sejarah Perang Dingin yang kayaknya banyak yang lupa, yaitu soal ambisi besar Indonesia untuk jadi negara adidaya nuklir. Coba deh bayangin, Indonesia jadi kekuatan nuklir dunia di tahun 60-an. Gila kan? Kedengarannya mungkin kayak fiksi ilmiah, tapi percaya deh, mimpi ini tuh nyaris banget jadi kenyataan. Dan ini bukan isapan jempol loh. Kalimat ini diucapin langsung dengan lantang sama Presiden Soekarno sendiri. Bayangin, di depan publik. Pernyataan ini langsung bikin geger dunia dan nunjukin kalau ambisi Indonesia ini bukan main-main. Jadi, gimana sih ceritanya semua ini bisa mulai? Oke, biar ngerti, kita harus mundur dulu ke awal-awalnya. Soalnya, percaya atau enggak, perjalanan nuklir Indonesia ini awalnya sama sekali bukan soal bom. Justru dimulai dari niat baik untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Semuanya itu berawal di tahun 1952. Waktu Amerika ngetes bom hidrogen di Pasifik, Soekarno itu khawatir banget debu radioaktifnya atau falloutnya bisa sampai ke Indonesia. Nah, dari kekhawatiran inilah dibentuk Komite Energi Atom pertama kita. Sejak itu, semuanya bergerak cepat. Sampai puncaknya kita punya 2 reaktor riset yang diresmikan di tahun 61 dan 65. Nah, ini bagian yang paling keren. Coba lihat deh. Ini bukti betapa pintarnya Indonesia main catur di panggung Perang Dingin. Kita dapat teknologi nuklir damai dari dua-duanya. Dari 2 kubu yang lagi musuhan berat, satu dari Amerika, satunya lagi dari Uni Soviet. Keren kan? Tapi, ya gitu deh. Masa-masa damai ini ternyata nggak bertahan lama. Suasana politik dunia dan di sekitar kita mulai panas. Dan ini yang bikin ambisi Indonesia belok arah ke tujuan yang jauh lebih berbahaya, senjata. Nah, ada 1 tahun yang jadi kuncinya. Titik baliknya. Tahun 1964. Catat tahun ini, karena tahun inilah yang mengubah total arah program nuklir Indonesia. Jadi coba bayangin posisinya waktu itu. Di satu sisi, Tiongkok tetangga besar kita baru aja sukses ngetes bom atom pertama mereka. Terus di selatan, konfrontasi sama Malaysia lagi panas-panasnya. Soekarno merasa Indonesia ini kayak dikepung sama kekuatan neo-imperialisme. Gabungan semua inilah yang bikin dia yakin, Indonesia butuh senjata pamungkas buat jaga kedaulatan. Dan senjata itu adalah bom. Dan begitu keputusan itu dibuat, dimulailah sebuah misi rahasia yang penuh resiko. Perburuan Indonesia untuk punya bom atom sendiri. Rencananya tuh gila, tapi rapi banget. Pertama, mereka naikin status lembaga atom jadi setingkat kementerian, biar lebih powerful. Kedua, ini yang paling nekat. Soekarno minta langsung bom jadi ke Tiongkok. Ya, tentu saja ditolak. Tapi Tiongkok malah ngasih tawaran lain yang gak kalah menarik. Mereka siap ngelatih ilmuwan-ilmuwan kita. Dari situlah rencana buat ngirim 200 ilmuwan secara diam-diam ke Tiongkok pun disusun. Bayangin deh, rencananya udah mateng. Para ilmuwannya udah siap berangkat. Mimpi itu bukan lagi sekedar omongan, tapi udah di depan mata. Indonesia benar-benar tinggal selangkah lagi buat masuk ke klub eksklusif negara nuklir. Tapi, kayak di film-film kan, tepat di saat-saat terakhir pas semuanya udah siap, tiba-tiba, brak! Semuanya berhenti, hancur berantakan. Penyebabnya, ya peristiwa yang kita semua tahu, Gerakan 30 September 1965. Sebuah tragedi nasional yang penuh kekerasan, yang gak cuma mengubah total peta politik Indonesia, tapi juga jadi batu nisan buat mimpi nuklir ini. Gara-gara kekacauan politik yang luar biasa itu, misi rahasia ke Tiongkok langsung dibatalkan. Dan seiring dengan runtuhnya kekuasaan Soekarno, ambisi besar buat punya bom atom itu ya ikut terkubur juga, lenyap begitu saja. Tapi ceritanya belum selesai di situ. Puluhan tahun berlalu, sejarah yang tadinya kayak udah dilupain ini, tiba-tiba muncul lagi ke permukaan. Dan yang menarik, yang ngungkit lagi itu dari keluarga yang sama yang dulu memulainya. Belum lama ini, Putri Soekarno, yang juga mantan presiden kita, Ibu Megawati, mendorong Badan Riset Nasional supaya menghidupkan kembali pengembangan nuklir. Jadi, gema dari mimpi lama itu ternyata masih ada, masih terdengar sampai sekarang. Ini nih yang bikin kita mikirkan, coba kita renungin sejenak. Gimana ya rupa peta Asia atau bahkan dunia hari ini seandainya mimpi nuklir Soekarno itu jadi kenyataan? Ini salah satu pertanyaan bagaimana jika terbesar dalam sejarah kita. Sebuah pengingat betapa sebuah mimpi besar bisa lahir dan bisa kandas dalam sekejap mata oleh badai politik.